warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Di sini saya ingin berbagi cerita terkait kronologi kejadian di Kanjuruhan ya. Bahwasanya keponakan saya itu berangkat bareng, awalnya dengan anak saya, tapi anak saya dipulangkan karena anak dari kakak saya itu harus menjemput temannya. Jadi keponakan saya itu berangkat 5 orang dengan menggunakan sepeda. Dan hari ini saya bisa menghubungi keponakan saya dan 4 kawannya itu meninggal semuanya. Terus anak dari kakak saya laki-laki itu juga meninggal. Dia juga mengatakan bahwasanya kejadiannya itu memang supporter Arema yang dinyatakan kalah itu ada 2 orang yang turun ke lapangan ya, dari tribun itu turun ke lapangan, tapi dia juga menyaksikan bahwasanya yang turun ke lapangan 2 orang itu tadi dianiaya oleh aparat polisi. Itu yang membuat banyak supporter itu langsung turun ke lapangan. Tapi itu hanya di tribun 1 dan 2 ya. Setelah banyaknya puluhan supporter yang turun ke lapangan, itu aparat langsung menembakkan gas air mata di semua tribun. Dari mulai pintu 1 sampai pintu 14 itu ditembaki. Yang itu menyebabkan mata perih ya pastinya. Terus dari pintu tribun 1 sama 2 itu pintunya hanya 1 dan itu sangat kecil sekali. Yang itu membuat yang di bagian atas itu otomatis yang di atas itu kan nggak ngerti apa-apa. Sedangkan aparat tembak gas air matanya itu di atas. Dan itu di seluruh tribun dari pintu 1, 2, 3 dan sampai 14. Sedangkan pintunya itu hanya kecil dan hanya beberapa. Bayangin aja itu berapa ratus orang. Berapa ribu. Banyak yang meninggal itu justru karena ada yang menderita sesak, yang itu harus merasakan dampak dari asap itu tadi. Ada yang terkena tembakan itu pas di matanya, yang itu langsung seketika pingsan dan meninggal di tempat. Aparat itu semakin membabi buta. Ada 1 tribun pernyataan dari keponakan saya itu yang ditutup pintunya, jadi itu nggak bisa untuk keluar. Akhirnya mereka berjubel untuk memecahkan pintu tersebut. Jadi keponakan saya sampai hari ini dia masih shock, masih nangis ya, karena memang keempat teman yang bareng sama dia itu semuanya meninggal. Jadi di sini tuntutan saya kepada pemerintahan bahwasanya ini sudah terjadi, bukan pertama kalinya ini terjadi memakan korban jiwa, tapi tidak ada tindakan apapun, hanya mementingkan keuntungan saja. Karena nonton supporter itu kan bayarnya itu juga tidak murah. Terus propaganda yang untuk supporter, kita tadi tahu bahwasannya supporter itu musuhan, sebenarnya tidak ada yang ingin musuhan. Tapi propaganda yang selalu disampaikan itu oke, aku mendukung wilayah atau wilayah, tapi tidak ada nilai kemanusiaannya. Jadi makanya aku Aremania itu kan hanya mendukung supporternya aja, bahwa aku tinggalnya di Arema jadi aku Aremania. Surabaya, karena Surabaya itu adalah bonek yang dimana mereka juga pasti mendukung daerahnya, tapi tidak ada upaya atau propaganda dari pemerintahan itu untuk tetap menjaga solidaritas atas perbedaan daerah itu tadi loh. Sebenarnya dari pertandingan pertama dan kedua, supporter itu sportif, tidak ada kerusuhan apapun meskipun kalah. Supporter Arema tidak terima, hanya ingin menuntut kepada manajemen, yang artinya ngilokno manajemen iki mah lho, awakmu kok gak entos sing anu Arema yang dulu menjadi juara terus. Itu adalah kesaksian yang dimana polisi itu menanggapinya dengan anarkis. Bayangin aja kalau sampean sendiri, ini kan spontanitas. Ketika kita tahu ada orang dipukul sampai kayak gitu sama aparat, ditendang, disepai, dipukuli, ditendang sama penangkal itu loh, tamengnya polisi, bayangin aja. Ya langsung muntap toh.
Setelah muntah malah anarkis, yang polisinya yang anarkis, bukan supporternya. Sekali lagi supporter masih aman. Tapi sekarang kita ketahui bahwa berapa ratus yang meninggal, anak-anak, orang tua, remaja. Apa upaya pemerintah untuk menanggapi ini?